Ustazah. Ustaz lo demo dulu tadi tuh Iya tahu. kasih Mereknya pertanyaan, sepeda. kok jawab mereknya sepeda. Merek sepeda. Oh, mesti. Wow. Siapa yang tahu Berfaedah polygon? sekali. Merek sepeda. Merek sepeda. Ada lagi yang lain? Lain merek sepeda, Allahu Akbar. Merek mobil. Merek sepeda. Masa ono merek mobil Polygon? Kan ada namanya polisi. Ya, Polygon. Polygon itu apa sih? Polygon itu seperti yang kemarin kita bahas itu anak-anak. Apa? Kemarin kita membahas apa? Hari Jumat kemarin. Kita membahas tentang apa? Segi banyak. Iya, polygon itu kata lain atau apa bahasa Inggris ya dari segi banyak. Tapi sebenarnya polygon tuh nggak hanya dikenal bahasa Inggris aja, bahasa Indonesia juga ada mengenal polygon ya. Jadi segi banyak itu kata lainnya ya. Saya lupa perjanjiannya, Ta. Kenapa? Tadi katanya dikasih uang. Dikasih apa? Uang katanya. Uang katanya Us. Dikasih apa? Uang. Siapa yang ngomong dikasih uang? Aila tadi. Ini ngomong sama Tahu Maya. Naila ini. Ada loh tadi iya. tak kasih tahu. Dikasih tahu sama Usada bukan uang. Kasih tahu kamu. Kayaknya ada pertanyaan lagi Ram sama. Nah ini ya, ini polygon. Polygon tuh segi banyak anak-anak yang kemarin kita kita pelajari. Nah apa sih polygon itu? Kemarin kita belajar apa sih segi banyak itu ya. Nah segi banyak itu adalah bangun datar anak-anak, yang termasuk segi banyak itu bangun datar. Seperti yang kita pelajari kemarin. Tapi kan kemarin kita hanya mempelajari apa? Segi banyak yang beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Nah, sekarang Ustazah Vita mau tambah lagi. Ternyata segi banyak itu tidak hanya beraturan dan tidak beraturan saja, anak-anak, tapi ada banyak jenisnya supaya kalian tahu ya. Ada banyak jenisnya. Tapi sebelum ke jenis-jenis segi banyak, Ustazah mau review lagi yang kemarin sudah Ustazah jelaskan. Bahwa cirinya segi banyak, cirinya polygon itu ada dua anak-anak. Diingat-ingat ada dua. Yang pertama itu adalah dia punya straight lines. Straight lines itu apa sih? Garis lurus ya. Dia dibatasi oleh garis lurus. Ingat garis lurus. Yang kedua, dia itu close anak-anak. Maksudnya close itu apa? All the lines connect up. Maksudnya itu semua garisnya itu saling terhubung. Ya, saling terhubung. Jadi tidak ada yang terputus. Nah, contohnya ini yang bawah ini. Kalian lihat kursornya Ustazah enggak? Iya. Lihat, kelihatan kursornya Ustazah? Kelihatan. Oke, yang Ustazah tunjuk ini termasuk poligon kan di sini. Kenapa kok dia termasuk poligon? Ayo, kenapa? Kenapa di sini termasuk poligon? Karena tertutup semua. Karena dia dibatasi oleh garis lurus. Ingat dua cirinya poligon tadi anak-anak apa? Dia dibatasi oleh garis lurus, itu yang pertama. Yang kedua apa cirinya tadi? Close, semua garisnya itu terhubung. All the lines connect up, semua garisnya terhubung. Ini terhubung semua enggak garisnya ini? Iya. Iya, berarti karena dia memenuhi dua syarat tadi, maka dia disebut poligon, gitu ya. Nah, terus yang tengah ini, gambar yang tengah ini kamu lihat. Gambar yang tengah ini dia tidak termasuk poligon, not a polygon. Kira-kira kenapa kok dia tidak termasuk poligon? Ayo. Kenapa? Yang ini. Karena di sini ada nggak garis yang tidak lurus? Ada. Ada. Nih, dia has a curve, ya. Dia punya yang namanya garis lengkung atau kurva. Nah, ini yang ditunjuk Ustazah ini kan garisnya melengkung kan?
Meskipun garis yang lain lurus, tapi dia punya satu garis yang melengkung atau kurva. Meskipun dia semua garisnya di sini adalah connect up atau terhubung, tapi kalau salah satunya berupa kurva, maka dia tidak termasuk poligon. Paham? Paham? Oke, sekarang yang ketiga, gambar yang ketiga. Gambar yang ketiga ini apakah termasuk poligon ya? Tidak. Tidak. Kenapa tidak termasuk poligon? Kenapa tidak termasuk? Karena poligon? tidak terhubung. Iya loh, Ustazah iki lho ono sing bolong, Ustazah. Ya, wifi-nya belum terhubung. Iya, karena ada garis yang tidak terhubung di sini. Jadi dia tidak memenuhi syarat kedua, yaitu close ini tadi ya. Dia tidak close, Ustazah, dia open ya atau not close. Jadi dia bukan poligon. Bisa dipahami anak-anak? Bisa. Nah, jadi kamu sudah membedakan ya, sudah bisa ya, mana yang termasuk poligon, mana yang tidak termasuk poligon. Nah, yang selanjutnya ini, tipe dari poligon selain yang Ustazah sampaikan kemarin, ternyata poligon itu tipenya ada banyak anak-anak. Ada yang namanya convex. Convex itu yang seperti ini bentuknya. Artinya dia tidak ada sudut yang masuk ke dalam, ya. Has no angles pointing inwards. Itu maksudnya tidak ada sudut yang menjorok ke dalam itu loh, yang masuk ke dalam itu enggak ada. Semua sudutnya seperti ini. Nah, kalau yang concave ya atau konkav ya, kalau di bahasa Indonesia kan ini namanya konkav. Poligon yang konkav itu dia ada sudut yang masuk ke dalam atau menjorok ke dalam, sehingga ini membentuk sudut lebih dari 180 derajat. Ya, ini termasuk konkav. Ya, selanjutnya tipe poligon yang lain dia ada simple, ada kompleks poligon ya. Yang simple poligon seperti ini. Gambarnya seperti yang ditunjuk Ustazah itu, dia this one's a pentagon, ini itu namanya pentagon ya, tapi dia termasuk simple polygon. Kenapa? Karena dia has only one boundary, maksudnya ya cukup gini aja, satu kesatuan ini aja bangunnya, membentuknya satu kesatuan. It doesn't cross over itself, dia tidak memotong dirinya sendiri. Ya, tetapi coba bandingkan dengan yang kompleks poligon, yang segi banyak kompleks atau bisa disebut kompleks poligon, itu dia ada yang memotong di sini. Ini kan berpotongan di sini, jadi bentuknya kayak ekor ikan, ya enggak? Iya. Iya, nah dia itu namanya dia cross over itself. Jadi dia saling memotong dirinya sendiri. Nah, ini namanya poligon yang kompleks ya. Bisa membedakan mana yang simple, mana yang kompleks? Bisa. Bisa. Oke. Next. Nah, ini yang kemarin kita bahas yaitu poligon regular, regular poligon atau segi banyak beraturan, dan irregular poligon atau segi banyak tidak beraturan yang kemarin kita bahas. Masih ingat kemarin? Ya, mana yang beraturan, mana yang tidak beraturan cirinya. Yang beraturan itu apa cirinya kemarin? Kalau reguler atau beraturan cirinya dia punya panjang sisi yang sama panjang. Ini panjang sisinya sama panjang semua. Misalkan 3 cm ke sini, berarti sini juga 3 cm, ini juga 3 cm, 3 cm, 3 cm, gitu ya. Itu. Terus sudutnya juga sama besar anak-anak. Tidak hanya sisi tapi juga sudutnya sama besar. Ini ya. A regular polygon has all angles equal and all sides equal. Jadi punya sudut yang sama besar dan punya sisi yang sama panjang, ya. Tuh, tapi kalau yang sebelahnya ini irregular, artinya tidak beraturan. Kenapa? Panjangnya aja udah dilihat udah beda kan ya. Coba
ini sisi yang ditunjuk usada ini dengan yang ini kan lebih panjang yang ini ya. Gitu ya. Gitu. Tanpa pakai penggaris dilihat aja sudah jelas berbeda panjangnya ya. Itu berarti termasuk apa? Termasuk apa tadi? Segi banyak yang tidak beraturan ya. Itu. Nah, contoh lainnya ini ada irregular hexagon. Hexagon itu berarti segi 6. Coba kita hitung sama-sama. Yuk dihitung berapa ini sisinya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, jadi ada 6. 6 sisi itu namanya hexagon. Bangun datar yang mempunyai 6 sisi itu disebut hexagon namanya. Irregular itu berarti tidak beraturan. Kenapa kok disebut segi 6 tidak beraturan? Karena dia sepanjang sisinya nggak beraturan, anak-anak nggak sama, ya kan? Itu otomatis besar sudutnya juga tidak sama. Nah, Ustazah tanya, apakah irregular hexagon ini termasuk poligon? Termasuk segi banyak? Apakah termasuk segi banyak? Enggak. Iya, termasuk segi banyak. Cirinya segi banyak tadi ada 2. Apa? Lurus. Dibatasi garis lurus. Memenuhi enggak? Tidak. Memenuhi enggak ini dibatasi garis lurus? Ya. Iya, garisnya lurus semua kan? Yang kedua, ciri yang kedua apa? Semua garis lurusnya itu terhubung. Memenuhi enggak ini terhubung? Memenuhi, berarti kan memenuhi kedua ciri tadi. Berarti dia termasuk poligon atau termasuk segi banyak. Tapi termasuk segi banyak yang tidak beraturan. Gitu. Paham? Paham. Oke, sekarang yang ini. Concave octagon. Concave octagon. Dia disebut concave karena ada ini sudut-sudut yang menjorok ke dalam ini ya anak ya. Itu maka disebut concave. Nah, apakah concave octagon ini termasuk poligon? Coba lihat 2 ciri. Yang pertama garis lurus. Ya. Yang kedua saling terhubung. Ya. Berarti apakah concave octagon ini masuk poligon? Iya. Iya, betul, hebat. Sudah tahu ya berarti ya. Nah, oke, sekarang yang ketiga. Kompleks poligon ini. Ini apa bentuknya? Bintang ya atau star? Ya, star poligon. Nah, ini apakah termasuk poligon? Iya, karena dia termasuk apa? Masuk garis lurus, mempunyai garis lurus, tidak ada yang melengkung garisnya, dan dia saling terhubung, ya. Jadi termasuk poligon, ya. Nah, ini tadi yang ditanya Ustazah tadi. Tahu nggak kamu asal usul dari nama-nama sisi? Siap ya. Ini nanti kita mau kupas asal usul dari nama sisi mulai sampai 10 sisi. Sampai 10 sisi. Aslinya banyak anak-anak namanya. Cuma kalau Ustazah kupas sekarang nanti seharian kamu isinya cuma mengupas nama sisi aja. Nggak belajar yang lain. Udah ya, ini coba ini kuadrilateral. Kuadrilateral itu anak-anak nama untuk bangun datar yang mempunyai 4 sisi. Ya, dari mana asalnya nama kuadrilateral ini? Kuadrilateral itu namanya asalnya dari ini. A quad bike has 4 wheels. Jadi dari ini loh nak, apa ini? Roda. Enggak, bukan roda. Ada quad bike ini, ada sepeda yang bentuknya kayak gini kan namanya quad bike kalau di bahasa Inggris ya. Itu namanya quad bike, itu dia punya 4 wheels, dia punya 4 roda. Jadi kalau ada sisi yang
kalau ada bangun datar yang punya 4 sisi itu dia nama umumnya itu adalah kuadrilateral. Nah, yang termasuk keluarga besar kuadrilateral itu ada persegi, persegi panjang, jajar genjang, trapesium, pokoknya semua bangun datar yang mempunyai 4 sisi. Ya, itu termasuk keluarga besar kuadrilateral. Nah, selanjutnya. Nah, apa ini anak-anak? Tahu nggak ini gedung apa ini? Nggak boleh. Pentagon di Washington DC itu loh. Ya, ini. The Pentagon in Washington DC has 5 sides, ya. Gitu. Jadi ini Pentagon yang di Washington DC itu. Ini, coba dihitung side-nya ada berapa, sisinya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, ya, ada 5. Jadi semua bangun datar yang mempunyai 5 sisi itu namanya adalah pentagon atau segi 5. Kamu boleh menyebutnya segi 5, boleh juga menyebutnya pentagon. Kalau bisa pentagon lah, biar agak keren dikit gitu loh anak SDMM itu wawasannya ya. Nggak cuman segi 3, segi 4, segi 5, segi 6, segi 7, sampai segi 20. Nggak cuman itu, tapi tahu nama-nama khususnya gitu ya. Tuh. Jadi ini namanya pentagon anak-anak. Kalau segi 5 itu pentagon. Selanjutnya, nah ini apa? Heksagon. Heksagon itu ada 6 sisi. Jadi semua bangun datar yang mempunyai 6 sisi itu namanya heksagon. Ya, ini honeycomb hexagons. Ini apa sih? Sarang lebah itu loh ya. Iya. Yang menghasilkan madu itu loh ya. Itu. Kemudian nah, ada ini apa ini? Oktagon. Oktagon itu dari ini anak-anak oktopus. Oktopus, tahu oktopus ya? Itu kan punya 8 tentacles. Jadi punya 8 tentacles. Jadi oktopus itu anak-anak punya 8 tentacles. Makanya dari sinilah maka bangun datar yang mempunyai 8 sisi itu dinamakan oktagon gitu. Nah, nonagon itu untuk bangun datar yang mempunyai 9 sisi. Kenapa disebut nonagon? Berasal dari kata nine agon gitu. Jadi nonagon gitu ya. Tuh, kemudian yang 10 sisi ada dekagon. Nah, dekagon itu untuk bangun datar yang mempunyai 10 sisi. Itu dari kata desimal. Jadi kalau desimal itu kan sistemnya 10 digit ya. Ada persepuluhan, ada persebelasan gitu dah. Enggak ada ya persebelasan ya. Adanya persepuluhan sama kelipatan 10. Persepuluhan, perseratusan, perseribuan gitu. Enggak ada persebelasan, perdua-belasan enggak ada. Nah, karena dia sistemnya adalah 10 digit. Jadi dari kata desimal, jadi dekagon gitu anak-anak. Poligon sendiri dia itu berasal dari Inggris ya. Dari kata poli yang artinya many atau banyak dan gon yang artinya angle. Bukan angel ya anak-anak. Kalau angel itu malaikat. Kalau angle itu apa? Sudut. Artinya bangun datar yang mempunyai banyak sudut. Nah, itu poligon ya. Tuh. Atau bisa kita sebut segi banyak kalau di buku paket kalian. Ya. Ini wawasan tambahan dari Usada Vita supaya kalian bisa mengenal, nggak hanya mengenal segi 3, segi 4, segi 5, nggak hanya mengenal itu saja, tapi kalian juga mengenal nama-nama khusus dari bangun-bangun datar itu. Bisa dipahami nggak penjelasannya Usada Vita? Bisa ya? Nah, oke. Sekarang Usada masuk ke materi selanjutnya. Materi selanjutnya tentang square. Apa itu square? Ada yang tahu?
SpongeBob Persegi. SquarePants itu loh, masuk gak ngerti Persegi. SpongeBob? Persegi. SpongeBob SquarePants apa? Tombol square Persegi pen. 4. Kotak. 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 Nah, persegi ya, makanya kenapa Ini SpongeBob krep. bentuknya kotak-kotak itu namanya SpongeBob SquarePants. Ustadz Nazar minta tolong yang akun Kaisah dijadikan co-host. Nah, sekarang Ustadzah mau ini mau jelaskan tentang persegi, tapi pelan-pelan ya. Persegi itu apa sih ciri-cirinya persegi itu, Nak? Sifat-sifatnya apa persegi itu? Misalkan ini 2 cm, maka ini juga 2 cm, ini juga 2 cm, ini juga 2 cm. Karena persegi itu adalah semua sisinya sama panjang, maka biasanya ada tanda ininya anak-anak. Nah, seperti ini di sisinya itu. Itu menunjukkan bahwa sisi atas sama panjang dengan sisi samping kanan, sama panjang dengan sisi samping kiri, sama panjang dengan sisi bawah. Gitu ya. Nah, karena sisinya itu sama 2 cm, 2 cm semua, maka di persegi ini dia sebenarnya punya yang namanya panjang, punya yang namanya lebar, tetapi karena panjang dan lebarnya itu sama panjang ya, ukurannya sama panjang, maka disebut sisi gitu saja. Ya. Tuh. Nah, sekarang Ustadzah mau tanya, misalkan Ustadzah punya nih petak-petak. Nah, Ustadzah punya petak-petak. Bentar, gambarnya kurang ini. Nah, misalkan Ustadzah punya petak-petak seperti ini. Ustadzah tanya, luasannya petak-petak itu, luasannya dalam satu kotak itu ada berapa banyak persegi sih? Ada berapa banyak satuan sih perseginya itu? Ada berapa ini? Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 16. Yang coret-coret Ustadzah Vita dulu aja ya. Dah 16. Berarti ada berapa banyak semuanya itu? 16 kotak. Kotak satuan ya, 16 kotak satuan. Nah, 16 kotak satuan yang dimaksud di dalam sini itu yang namanya luas anak-anak. Ya, yang namanya luas. Nah, ini namanya luas. Jadi luas itu adalah semua yang ada di dalam bangun itu anak-anak, luasannya itu, ya itu namanya luas. Nah, 16 kotak satuan itu sebenarnya bisa kita hitung dengan cara yang lain, tidak satu-satu seperti itu. Ada yang tahu nggak caranya gimana? Ada yang tahu? Sisi kali sisi. Caranya gimana? Dihitung sisinya ya. Ini coba dihitung 1, 2, 3, 4. Kesininya berapa berarti? 4 kotak ya. Nah, terus ke bawahnya berapa? 1, 2, 3, 4. Berarti ke bawahnya juga 4 kotak. Nah, berarti untuk jadi 16 gimana caranya? Kali. Dikali. Jadi 4 kotak yang ini dikalikan 4 kotak yang ini. 4 kali 4. Jadi berapa 4 kali 4? 16 kotak satuan. Atau ada yang memakai istilah 16 satuan luas. Gitu ya. Tuh, bisa dipahami? Jadinya bisa kita sebut ini tadi kan namanya sisi ya.
Ini juga namanya sisi. Berarti luas persegi itu adalah sisi kali sisi. Bisa dipahami sampai sini? Bisa. Ada pertanyaan sebelum kita mulai membahas soal latihannya? Ada pertanyaan enggak? Enggak. Ada yang mau tanya enggak? Nah, oke. Sekarang coba kalian buka buku paket kalian halaman 88. Coba kita sama-sama ya, halaman 88. Sudah ketemu belum? Yang atas. Yang atas. Yang atas itu ada berapa kotak itu ya? Yang nomor 1. Iya, nomor 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ya? Iya, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ke bawahnya juga 7? Iya. Iya, nah itu kan kamu diminta mencari luasnya ya. Berarti tinggal dihitung aja ini ke sini berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti 7 kali bawahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Berarti 7 kali 7. Berapa jawabannya 7 kali 7? 49. Iya, 49 satuan luas. Ya. Bisa? Bisa ya. Sekarang yang nomor 2. Coba yang nomor 2. Ini kalau udah pakai ini. 2 ada 10 kotak. Bentar. Nomor 2 ya. Nomor 2 ada berapa kotak? 10 ya? 10 ya? Berarti luasnya berapa? 10 kali 10. Berapa 10 kali 10? 100. Iya, 100 satuan luas. Bisa ya? Kalau nomor 3 ada berapa kotak itu? Nomor 3. 8. 8. Nggak usah digambar usah deh ya, sudah ada gambarnya di buku kalian ya. Berarti berapa itu? 8 kali 8. Berapa 8 kali 8? 64. Iya, 64 satuan luas. Sambil ditulis ya anak-anak di buku paketnya. Yang terakhir nomor 4. Nomor 4 berapa berarti luasnya itu? 5 sama 5. Iya, 5 kali 5. Berapa 5 kali 5 berarti? 25. 25 satuan luas. Bisa? Bisa. Nah, sekarang coba yang sudah habis ya waktunya ya. Kalau gitu kalian coba sendiri ya latihan ya. Halaman 90. PR tak usah ada ya PR. Ya, halaman 90 yang atas. Yang atas nomor 1 sampai 6. Dikerjakan sendiri di rumah. Besok Usada bahas. Kita ketemu lagi hari apa? Jumat. Ya, berarti hari Jumat Usada bahas yang halaman 90 harus sudah selesai. Oke? Oke. Ya. Tuh, jangan lupa rumusnya tadi apa? Luas itu sisi kali sisi. Ya, tinggal dihitung aja. Sisinya berapa nanti tinggal dikalikan ya. Bisa? Kira-kira bisa ya? Insya Allah bisa. Usada mudah kok ya. Oke, itu aja dari Usada Vita. Terima kasih atas perhatiannya anak-anak Bima Sakti semuanya. Semoga apa yang Usada sampaikan hari ini bisa dipahami ya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.